Oke, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Thank you sudah meluangkan waktunya untuk webinar cara pemakaian jarum yang benar untuk meningkatkan kualitas dan productivity untuk medical suite PPE ya. Hari ini speakernya ada dua, yaitu Mr. Tarun Munshi ya dari Smith Asia-nya. Kemudian ada Bapak Fernando dari Bradesindo sendiri. Oke, karena ini waktunya sudah pas ya, sudah jam 10. Kita akan mulai. Please welcome Mr. Tarun for your presentation. So, good morning, everybody. I'm Tarun Munshi from Schmitz Asia Private Limited, and I have with me Mr. Fernando, who is representing Bradesindo, our partners in Indonesia. So, first of all, let me wish you all good health. Good health is the most important thing under the current circumstances. As you know, each and every country is affected by COVID. Not even a single country is left. But we all should be hopeful. Some countries which were very badly affected earlier now are much better. In Europe, the things are improving. All the pharmaceutical companies are trying their best to get the medicines, vaccines, everything for the cure of this disease. And companies from our industry, like some of your companies, are contributing by supplying PPE kits, face masks, which will help us to fight this pandemic. And personally, I have been visiting Indonesia for last 15 years, and I have been coming here every 2 to 3 months. But this is the first time I'm unable to come here for such a long time, for more than 5 months. So with this changing time, we have to look at new methods of communicating. And today's webinar is one of those methods to communicate with you. And I can assure you that we'll continue to service our customers through these innovative ways. And with this, we can start our webinar for today. The topic for which is using the correct needles for improving quality and productivity in PPE medical suits. Next slide, please. Let me give you a brief introduction about the Schmitz company now. Schmitz is about 170 years old company, and we have been manufacturing needles for all these years. Our concentration is just needles. Based in Germany, near a city called Hazarogornat. Our headquarters are there, and we have been making just needles and nothing else for last 170 years. So you can be assured when you are using our product, you will get the best quality needles. And now I would ask Mr. Fernando to further move and continue the seminar, which is basically about manufacturing of PPE medical suits. And Mr. Fernando will discuss further about our needles and how they can help you to improve the quality and productivity. Sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, oke, thank you Mr. Tarun. Sebelum kita masuk kepada topik kita hari ini, izinkan saya juga Oke, thank you Mr. Tarun. Kita hari perkenalkan Bradesindo. Bradesindo adalah agen tunggal dari beberapa brand yang terpercaya, brand mesin yang terpercaya yang mensupport usaha Indonesia.
Baiklah, kita akan masuk sedikit mengenal jarum-jarum yang ada di Smith. Jadi jarum apa aja yang ada di Smith ini? Ada 600 tipe jarum untuk Smith. Dan 600 tipe tersebut terdiri dari beberapa varian, perbedaan dari poin, perbedaan dari scarf, perbedaan dari blade, dan perbedaan dari seng. Jadi jarum di Smith itu hampir 6.000 varian. Namun hari ini kita membahas hanya beberapa tipe saja untuk mendukung kualitas daripada jahitan pembuatan APD. Nah, perlu kita ketahui juga sedikit di sini bahwa jarum Smith ini terdiri dari beberapa size, ya, yang mana size itu mulai dari size 6 sampai dengan size 25. Namun tidak semuanya available dengan size terkecil dan terbesar tersebut, karena tergantung daripada tipe jarum tersebut. Nah, kita memiliki jarum yang sangat kecil, yaitu size 6. Nah, di sini nanti akan lebih dalam lagi kita bahas tentang size 6 ini. Sebelumnya juga akan kita perkenalkan juga packing daripada Smith. Mungkin beberapa bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah melihat packaging daripada jarum Smith ini, yang mana di situ ada tertulis Canu. Canu itu adalah nomor katalog, itu biasanya untuk internal. Nah, NM itu adalah needle size metric, number metric. Nah, itu ada tertulis 160. Nah, size untuk di Asia biasanya menggunakan size 23 atau size 16 atau size 8. Jadi di sini tergantung penggunaannya saja. Kemudian needle system seperti 134. Namun di Indonesia biasanya juga dikenal dengan DP5 untuk 134 ini. Kemudian ada di sini point set. Nah, point ini yang menentukan bahan apa yang cocok untuk menggunakan jarum ini. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini beberapa perbedaan tipe dari poin ya. Ada poin R, ada SPI, ada SCS, S2K, SKF, SKL, KN, dan SF. Nah, mungkin kita akan membahas dua pertama ini, R dan SPI, kemudian dua terakhir adalah special needle, KN dan SF. Nah, disinilah saya akan menjelaskan kualitas daripada jarum ini. Nah, R ini adalah jarum yang biasa kita sebut jarum round point atau reguler. Jadi poinnya itu adalah berbentuk tajam. Nah, cocok digunakan untuk woven, coated fabric atau printing fabric, kemudian untuk kulit sintetis. Nah, dan cocok untuk digunakan proses menjahit APD. Kenapa begitu? Nanti kita masuk kepada detailnya. Kemudian ada SPI. SPI ini adalah jarum yang lebih tajam dari airfoil. Sehingga ketajaman jarum ini mampu melakukan penetrasi yang baik. Ketajaman jarum ini mampu melakukan piercing atau tusukan yang baik kepada bahan-bahan yang
rapat serat kainnya, seperti parasut, jaket plastik. Nah, itu cocok untuk menggunakan SPI. Jadi kita ingat ada 2 jarum yang yang cocok untuk menjahit kain yang rapat seratnya atau yang padat. Bukan tebal, maksud saya adalah rapat. Nah, kita masuk ke KN needle. Nah, tetap perbedaan yang paling jelas dari antara KN dan jarum normal yang seperti saya sebutkan tadi, Airpoint, SPI, itu ada pada bentuk daripada badan si jarum tersebut. Yang mana jarum tersebut memiliki tingkat kerampingan atau slim yang sangat tinggi. Dapat kita lihat dari gambar ini bahwa di sini terlihat jarum KN mulai dari lubang jarum sampai dengan bahu itu lurus dan ramping. Nah, jarum-jarum yang normal yang biasa kita pakai di produksi tanpa menggunakan jarum spesial itu memiliki bodi yang ada 2 level. Level pertama dari lubang jarum ke setengah dari badan jarum, kemudian membesar sampai dengan bahu jarum. Nah, ini berpengaruh kepada tusukan atau jahitan terhadap fabrik, terutama fabrik-fabrik yang sensitif. Nah, di sini perbedaan needle hole atau tusukan dari jarum tersebut menghasilkan lubang yang besar untuk dengan ukuran yang sama menghasilkan. Kemudian kita lihat perbedaannya. KN needle dengan ukuran yang sama, kecil. Itu diakibatkan karena tidak adanya tadi dari bahu jarum itu tidak membesar, ramping sampai dengan bahu jarum. Nah, ini cocok untuk Bapak Ibu ketika menemui masalah kain yang rusak atau jahitannya kain yang rusak akibat jahitan. Dilihat ya perbedaannya ya, hasil daripada needle hole-nya. Nah, inilah ya saya perkenalkan KN dengan spesial needle kita dan kita. Nah, ini contoh lubang jahitan. Kita menggunakan DB kali 1 jarum 1 dengan size 90. Nah, terkadang menghasilkan lubang yang cukup besar. Sini dapat kita lihat. Nah, kemudian di sini kita menggunakan DB kali 1 KN. Size 9, size yang sama dengan benang yang sama. Ini jelas sekali perbedaannya. Jadi tidak menghasilkan needle hole. Needle hole itu diciptakan pertama oleh bodi jarum tersebut, kemudian diciptakan oleh kerusakan yang ada di serat kain. Nah, dengan menggunakan kain, maka kedua hal tersebut itu sangat baik. Nah, untuk masalah pakrim,
kadang kita ketemu masalah pakering ada di banyak sekali timbul di produksi. Nah, ada jarum SPI ini dapat mampu mengatasi masalah pakering tersebut. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, mengenalkan SPI bahwa SPI ini sangat tajam sehingga tusukan piercing atau punch-nya itu sempurna. Jadi tidak merusak kiri kanan atau merusak fabriknya, kiri kanan dari fabrik dari lubang tersebut. Nah, ada 2 jarum yang mengatasi masalah pakring. Yang pertama SPI, yang kedua adalah SF needle. Nah, kita biasanya mengatasi pakring ini menggunakan 2 ini. Apa saja yang menjadi perbedaan? Sebenarnya sama-sama mengatasi pakring. Namun yang B adalah special needle. Menggunakan special needle yang tentu kita kalau berbicara cost tentu lebih lagi daripada yang SPI normal, jarum normal. Nah, dapat kita lihat di sini kali 1 size dan terjadi pakring. Kemudian kita menggunakan SF, pakringnya berkurang. Dapat dilihat perbedaan. Nah, yang ketiga ini, jika kita menurunkan 1 size selama benang itu. Oke, kita langsung masuk pada case tadi pakring. Kita bisa lihat di sini. Nah, sebelum menggunakan Smith terjadi pakring. Nah, setelah menggunakan Smith, pakring itu reduce. Saya tidak mengatakan kita bisa mengatasi pakring itu 100%, karena sangat sulit. Namun kita bisa mereduce hingga 70-80% daripada pakring tersebut. Nah, di sini sudah dapat kita lihat contoh untuk material damage atau fabrik yang rusak diakibatkan oleh tusukan jarum, terdapat needle hole atau terdapat kerusakan yang cukup kelihatan. Dan setelah menggunakan Smith, itu hampir. Nah, ini untuk printing fabric atau coating fabric. Nah, di sini kelihatan ada leathering. Setelah menjahit itu sering sekali kain ini sangat sensitif, muncul garis putih tepat di needle hole, lubang jarum tersebut. Nah, ini diakibatkan oleh salah satu serat tersebut, serat kain tersebut putus sehingga ketarik menimbulkan garis-garis putih ini. Ini adalah bekas-bekas serat yang putus. Setelah kita menggunakan Smith, itu akan menghilangkan kerusakan-kerusakan tersebut. Nah, dari sisi produktivitas yang kita lihat adalah patah jarum. Patah jarum itu sangat mengganggu sekali, sangat mengganggu produktivitas, sehingga downtime itu sangat besar jika dikalikan beberapa mesin, beberapa jarum, beberapa kali penggantian itu akan mengganggu output produksi. Nah, perlu diketahui Smith juga didesain untuk patah
patah, bukan bending. Jadi tidak bengkok, tapi patah. Kenapa? Jarum yang baik itu memang didesain harusnya patah. Karena kalau bengkok akan berpengaruh kepada stabilitas daripada stitching. Jadi stitching 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu bisa tidak akan lurus ketika jarum tersebut bengkok. Nah, jarum bengkok juga mengakibatkan mungkin rotary hook di bawah akan rusak, sehingga mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada spare part lainnya. Nah, kenapa desain untuk patah? Ya, itu sebaiknya jika memang jarum tersebut sudah tidak layak atau sudah tidak kuat untuk melakukan penetrasi pada fabrik, ya patah. Jadi tidak melanjutkan jahitan tersebut. Nah, dapat kita lihat di sini. Namun Smith itu patah hanya 2 bagian. Untuk sementara, jarum-jarum lain, saya tidak menyebutkan merek di sini, itu terkadang bengkok pertama, kedua patah menjadi 3 bagian. Nah, ini juga akan mengakibatkan downtime. Selain sebelum mengganti jarum, biasanya operator akan mencari dulu terlebih dahulu patahan jarum sehingga dia bisa mengganti jarum tersebut ke counter penggantian jarum. Nah, ini akan membutuhkan banyak waktu. Kalau tidak ketemu memang resikonya sangat berbahaya untuk garment yang sudah jadi. Jika masih menempel itu bisa berbahaya sekali. Buyer akan menuntut kita itu lebih besar cost-nya daripada kita harus mencari jarum tersebut sampai dengan ketemu. Nah, untuk sampai dengan ketemu, inilah yang akan memakan waktu. Nah, produktivitas akan turun. Output juga akan turun karena menunggu sang operator untuk menemukan jarum tersebut, patahan jarum tersebut. Nah, ini kelebihan Smith yang perlu Bapak-bapak, Ibu-ibu ketahui. Ada permasalahan dengan putusan benang, itu sering sekali. Itu juga akan mengganggu produktivitas. Nah, kenapa Smith mampu mereduce putusan benang? Itu dikarenakan oleh chrome atau coating yang di jarum tersebut mempunyai kualitas yang tinggi, atau dia mempunyai spesial bahan kimia untuk memoles jarum tersebut sehingga jarum tersebut tidak mudah tergesek dan kasar. Akibat dari kasarnya permukaan jarum itu mengakibatkan benang akan berudul dan cepat putus. Ibarat sesuatu benang digesekkan ke benda yang kasar, itu pasti akan cepat putus. Nah, Smith ini memiliki kualitas chemical polishing-nya yang sangat baik sehingga benang tersebut tidak tergesek dengan benda kasar atau logam yang ada di jarum tersebut. Jadi itu akan mereduce putusan benang dan meningkatkan produktivitas. Ini dapat kita lihat garis-garis akibat gesekan dari fabrik pertama antara logam dan fabrik, kemudian antara logam dan benang. Nah, di sini ada contoh APD. Nah, seperti kita ketahui, APD adalah sangat ketat sekali untuk masalah-masalah rongga-rongga di jahitan atau di pakaian tersebut, sehingga daya ketahanannya untuk menahan virus atau bakteri dari luar itu akan menurun jika memiliki rongga-rongga di APD tersebut. Nah, kita dapat mereduksi itu dengan menggunakan jarum Smith yang pertama tadi dikarenakan oleh polis chrome-nya sangat baik sehingga tidak merusak kain
tidak merusak benang juga. Jadi artinya penetrasi dilakukan sangat mulus. Jadi tidak ada yang kasar, menggesek, merusak, sehingga menimbulkan lubang. Kemudian yang kedua, dikarenakan jarum kita sangat slim, dan benar-benar slim. Jadi saat penetrasi, saat benang masuk sesuai ukuran benang dan ukuran jarumnya. Jadi tidak menimbulkan lubang jarum yang lebih besar. Oke, Mr. Tarun. Mr. Tarun, maybe you want to explain something about this one? Please open. Opening. Mr. Tarun, please, you explain. Yeah, sure. So as explained by Mr. Fernando, you can see the needle holes by using the other needles are quite big. But once you shift to Schmitz, the size of the needle holes is reduced. This is not just because of the size, but the manufacturing of Schmitz needles is such that the hole size is smaller even for the same size of the needle. If you're using size, let's say size 8 of some other brand and size 8 of Schmitz, you can still see much smaller holes by using Schmitz. That's why you can see the difference in stitching by using Schmitz and non-Schmitz needles. The hole size will definitely be very small compared to the other brands by Schmitz. Ya, sedikit saya jelaskan lagi bahwa jarum Schmitz sangat berbeda ukurannya dengan jarum lainnya. Bahkan walaupun ukuran yang sama, katakanlah size 8, sama-sama size 8, tapi dia lebih ramping, benar-benar ramping, dan lebih mulus untuk masuk ke tusukan jarumnya. Mungkin kita bisa melihat nanti pembuktiannya ada pada jahitannya. Kalau hanya kasat mata melihat jarum, kelihatan sama diameternya. Namun Schmitz benar-benar presisi. Dia benar-benar ukuran 8, dan itu lebih ramping daripada jarum lainnya pada dasarnya. Okay, please. And this is the quality of stitch which you get by using Schmitz needles. As you can see in this picture, there's no hole visible at all. Earlier, you saw big holes which can be seen, but by shifting to Schmitz, you can see the difference in the quality of the material. So there are no holes visible by using Schmitz needles. Ya, di sini dapat kita lihat kualitas. Ya, di sini dapat kita lihat kualitas jahitan tersebut sama sekali tidak menimbulkan lubang. Sehingga di sini yang terkait dengan APD ini sangat aman. Ya, tidak ada lubang atau rongga yang bisa ditembus oleh mungkin bakteri atau virus, atau mungkin sebagai syarat utama buyer dalam menentukan kualitas APD tersebut. Next one. Okay, please, Mr. Farah. So now we just analyze what will be the benefits if you use Schmitz, especially for PPE manufacturing. First of all, as we explained to you earlier, the Schmitz needles break only into 2 pieces. So the advantage of this is if the needle breaks into many pieces, you have to spend extra time to find those pieces, collect those pieces, so you lose time and hence your productivity will be low. But with Schmitz, only 2 pieces breaking, you can increase your productivity because your downtime will be reduced by using Schmitz needles. That's the #1 benefit of using Schmitz needles. Maybe Fernando, you can explain it in brief. Oh, ya. Oke. Jadi keuntungan atau manfaat daripada penggunaan Schmitz adalah ada beberapa yang kita tonjolkan hari ini, yaitu patahan jarum. Jadi hanya memiliki 2 seperti saya jelaskan sebelumnya.
sehingga produktivitas bisa meningkat karena tidak ada ekstra waktu untuk mencari patahan jarum tersebut. Kemudian adalah trade breakage atau putusan benang, bahasa kita umumnya. Putusan benang itu juga mengganggu produktivitas karena ya mulai dari mungkin saja memulai dari awal lagi menjahit, memasang jarum tersebut berapa detik sehingga dikumpulkan begitu seringnya akan menjadi beberapa menit dan beberapa jam. Jadi sangat mengganggu output produksi. Kemudian adalah hasil. Jadi hasil jahitan yang tidak menimbulkan lubang yang besar. Nah, ini juga meningkatkan produktivitas karena tidak ada yang harus dikerjakan ulang atau rework atau diulang pekerjaannya, dicabut lagi. Dan untuk PPE mungkin untuk APD ini akan sulit sekali. Jika reject akan sulit sekali dikerjakan ulang karena lubang-lubang jahitan itu sudah timbul. Ya, ini sangat berisiko sekali. Dan jika hasilnya baik sempurna, tentunya tidak ada waktu yang terbuang, tidak ada juga bahan yang terbuang, sehingga itu menghemat biaya. Nah, di situ produktivitas dan kualitinya bisa meningkat. Okay, and the next point is the high quality coating of the needle eyes and the grooves. So this again, the thread breakage is reduced. Okay, now we come to the final recommendations that we have for the PPE manufacturing. The first thing is we can use any needle as per the machine DB1, DP5, DC1, UY128, but the point has to be R point. R point is very important to be used, and the sizes have to be size 8 or best would be the size 6. So you can't use bigger sizes needles. It has to be size 8, and Schmitz has a special size 6 needle, which no other manufacturer has. So size 6 is the smallest size needle that you can get in the market. So you can get the smallest size needle only from Schmitz, size 6 needle. The next point, please. And even after using R point, if you are facing any problems, you can shift to the SPI point. As we explained earlier, it helps reduce the puckering. If you're facing any problem with the size normal R point needles, you can shift to the SPI point needles. And in case for certain reasons like a thicker thread, you cannot use size 6 needle, you can use size 8 with with SPI point. So you can get the solution for those needles or those threads also by using the SPI point in size 8. And finally, the last point. As I explained earlier, the Schmitz needle, even with the same size from the competitor, makes the smallest needle hole possible. As we explained earlier, the manufacturing process of Schmitz is completely different compared to the other manufacturers. Schmitz still makes needles singly by punching and making the grooves and eye individually. But in other manufacturers, it's the molding process. It's the punching process through which you get bulk production, but the quality is not so good. That's why the holes made by the Schmitz needle are the smallest hole sizes you can get in the world. So this will really help you to reduce the needle hole size. So that's very important for PPE manufacturing. Ado, please, you can continue. Okay, thank you. Untuk rekomendasi jahit bahan APD, kita merekomendasikan menggunakan jarum air point. Seperti saya jelaskan sebelumnya, air point adalah jarum yang tajam. Ya, size-nya bisa 8, bisa juga 6. 6 ini justru akan menyempurnakan jahitan di APD. Kemudian size 6 ini adalah
jarum yang ukuran terkecil yang ada di Indonesia, yang mana jarum 6 ini tidak dimiliki oleh jarum-jarum merek jarum lainnya. Kemudian kita dapat juga menggunakan SPI point untuk mereduce puckering di APD tersebut. Namun yang available saat ini adalah SPI itu size 8. Nah, ini bisa kita pastikan bahwa ketika size 6 memang tidak bisa digunakan dikarenakan oleh ukuran benang. Jadi ukuran benang itu tidak bisa digunakan di jarum 6. Maka kita punya pilihan untuk menggunakan SPI point dalam mereduce puckering menggunakan SPI nomor 8. Kemudian menggunakan Smith adalah benar-benar menciptakan lubang yang kecil dikarenakan sesuai dengan ukuran jarum tersebut. Dikarenakan produksi jarum di Smith itu dilakukan oleh satu persatu. Jadi setiap proses itu dilakukan satu persatu, tidak langsung sekelompok dipotong, dibentuk seperti di molding. Jadi Smith ini punya spesial proses dalam pembuatannya. Benar-benar satu persatu jarum tersebut sehingga menghasilkan presisi yang sangat akurat dan coating yang sangat baik. Jadi tidak mass produksi sekali masuk di molding outputnya keluar banyak begitu. Tidak, untuk Smith spesial dalam prosesnya, inilah menjadi keunggulan Smith sehingga menjaga kualitas dan presisi jarum tersebut. Nah, mungkin setelah ini kita seminar ini tidak satu arah karena memang kita mengharapkan kita dapat membantu bapak-bapak, ibu-ibu dalam mengatasi masalah yang ada di lapangan. Nah, kita memberi kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk bertanya jika menemukan masalah-masalah di lapangan dikemukakan di sini, kami akan membantu untuk menjawabnya. Untuk waktu dipersilakan. So I thank you all. Okay, Mr. Tarun, please. So thank you all for your interest in this webinar. And I want to assure you that even though we are not able to visit you in these times of COVID, but we will continue to provide our support online through WhatsApp, through emails, and we can conduct some more seminars like this, webinars like this. But you can be assured that Brother Sindo and Schmitz together will continue to provide you service in this time also. If you have any problems, any doubts, you can share with us and we'll try our best to provide solutions to you. So thank you. Thank you very much for being interested. And thank you. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya terhadap seminar ini. Nah, tidak hanya dalam seminar ini kita mensupport customer, mensupport bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin jika nanti pertanyaan masih ada atau terlupakan, tetap kami akan membantu bapak-bapak, ibu-ibu, mensupport bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui telepon. Jika ada masalah yang timbul on the spot, mungkin minggu depan atau kapan, bisa difoto masalahnya, kemudian dikirimkan ke saya akan bantu analisa dan memberikan saran menggunakan jarum ini, dicoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu,
Jika ada pertanyaan, saya